Rabu pagi, 23 Juli 2025, Solo mendadak jadi sorotan nasional. Kota yang biasanya tenang itu tiba-tiba dipenuhi awak media, warga dan aparat keamanan. Semua mata tertuju pada satu tempat, Polresta Solo, yang hari itu menjadi saksi sejarah baru. Presiden Joko Widodo datang ke Polresta Solo bukan untuk upacara kenegaraan, melainkan sebagai warga negara biasa yang memenuhi panggilan polisi. Tidak ada karpet merah, tidak ada protokol istimewa. Hanya langkah mantap seorang pemimpin yang siap menghadapi proses hukum. Ia menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan ijazah palsu dan ujaran kebencian yang ditujukan kepadanya. Kasus yang sudah lama jadi perbincangan publik. Isu ini telah memicu debat panjang di masyarakat, menimbulkan pro dan kontra, serta menantang integritas seorang presiden. Pemeriksaan ini menandai komitmen Jokowi untuk menuntaskan isu ini lewat jalur hukum, bukan sekadar membantah di media. Ia memilih membuktikan kebenaran di hadapan penyidik, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang kepala negara. Solo dipilih sebagai lokasi, menegaskan akar dan perjalanan hidup Jokowi, serta prinsip bahwa semua setara di hadapan hukum. Kota ini bukan hanya tempat lahirnya, tapi juga simbol kejujuran dan kesederhanaan yang selalu ia junjung. Di kantor polisi sederhana, bukan istana, Jokowi hadir sebagai warga Solo, siap menjawab pertanyaan tentang masa lalunya. Ia duduk di ruang pemeriksaan yang sama seperti warga lain, tanpa perlakuan khusus, menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua. Peristiwa ini jadi pelajaran penting. Mencari kebenaran harus lewat proses hukum, bukan opini publik. Masyarakat diajak untuk percaya pada mekanisme keadilan, bukan sekadar rumor atau spekulasi yang beredar di media sosial. Pemeriksaan ini memperkuat otoritas institusi hukum, menunjukkan bahwa bahkan presiden pun tunduk pada aturan. Ini adalah momen penting bagi demokrasi Indonesia, di mana transparansi dan keadilan benar-benar diuji. Saat Jokowi melangkah ke kantor polisi, ia membela kehormatan pribadi sekaligus memperkuat kepercayaan pada sistem hukum. Tindakan ini menjadi teladan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat. Di ruang pemeriksaan, suasana serius dan penuh konsentrasi. Setiap orang yang hadir tampak fokus, menyadari pentingnya proses yang sedang berlangsung. Tidak ada suara gaduh, hanya bisikan pelan dan tatapan penuh perhatian. Ruangan itu menjadi saksi dari momen penting dalam penegakan hukum di negeri ini. Selama 3 jam penuh, Presiden Jokowi duduk di hadapan penyidik Polda Metro Jaya, menjawab papat 5 pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Setiap pertanyaan diajukan dengan cermat, memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Proses ini berlangsung tanpa jeda panjang, menuntut konsentrasi tinggi dari semua pihak. Pertanyaan-pertanyaan itu membedah detail kasus, mulai dari riwayat pendidikan, perjalanan karier, hingga dampak tuduhan terhadap reputasi dan kehidupan pribadi presiden. Setiap jawaban dicatat dengan teliti, menjadi bagian dari dokumen resmi penyidikan. Proses ini bukan interogasi yang menekan, melainkan upaya sistematis mengumpulkan fakta dan membangun kronologi kejadian. Semua pihak berusaha menjaga objektivitas, memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap tanpa tekanan atau prasangka. Kesaksian Jokowi menjadi bagian penting dari bukti, didukung oleh 10 saksi lain yang telah diperiksa sebelumnya. Setiap saksi memberikan perspektif berbeda, memperkaya gambaran kasus yang sedang diusut. Para saksi meliputi pihak yang bisa mengonfirmasi latar belakang pendidikan, ahli dokumen, serta pihak terkait lainnya yang relevan dengan kasus ini. Mereka dipilih berdasarkan keahlian dan keterkaitan langsung dengan materi penyidikan. Pemeriksaan berjalan formal, teliti, dan selalu menghormati prosedur hukum yang berlaku. Setiap langkah diatur dengan jelas, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya jelas, mengumpulkan fakta, bukan menghakimi. Semua pihak berkomitmen menjaga integritas proses hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Ketelitian dan banyaknya saksi menunjukkan komitmen polisi menangani kasus ini secara cermat dan tidak memihak. Setiap bukti dan keterangan diuji secara mendalam demi keadilan yang sebenar-benarnya. Semua proses ini menjadi fondasi penting untuk melangkah ke tahap hukum berikutnya, memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan fakta yang kuat dan proses yang adil. Salah satu momen paling krusial dalam penyelidikan ini terjadi ketika Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan ijazah SMA dan sarjana dari UGM kepada tim penyidik.
Penyerahan ini dilakukan di luar gedung resmi di hadapan saksi dan media, menandai transparansi proses hukum yang sedang berjalan. Momen ini menjadi sorotan publik, karena selama ini keaslian dokumen pendidikan Jokowi kerap dipertanyakan. Dokumen-dokumen penting ini langsung disita oleh penyidik sebagai barang bukti utama. Proses penyitaan dilakukan secara terbuka, memastikan tidak ada manipulasi atau keraguan. Semua dokumen dimasukkan ke dalam kantong bukti dan diberi segel resmi, siap untuk diverifikasi secara forensik oleh para ahli. Penyitaan dokumen asli, bukan sekadar salinan, menjadi langkah penting untuk membuktikan keaslian tanpa celah. Dengan dokumen asli di tangan, tim forensik dapat memeriksa detail seperti tanda tangan, cap, hingga jenis kertas dan tinta yang digunakan. Selain ijazah SMA dan sarjana, Jokowi juga membawa ijazah SD dan SMP. Meski dokumen ini tidak disita, kehadirannya memperkuat narasi jejak pendidikan yang konsisten sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Penyerahan dan penyitaan dokumen ini mengalihkan fokus publik dari perdebatan di media sosial ke proses pembuktian ilmiah dan forensik. Media dan masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti fisik berupa dokumen asli kini menjadi dasar utama penyidikan, bukan sekadar simbol akademik atau klaim sepihak. Setiap detail pada dokumen akan diperiksa secara teliti. Analisis forensik akan menentukan validitas dokumen, mulai dari keaslian tanda tangan hingga usia kertas. Hasil analisis ini akan menjadi penentu utama di pengadilan, apakah dokumen tersebut benar-benar otentik. Proses ini menegaskan pentingnya bukti nyata dan objektif, bukan sekadar opini atau spekulasi. Semua pihak kini menunggu hasil akhir dari pemeriksaan forensik. Nasib kasus ini kini benar-benar bergantung pada kertas dan tinta yang telah berusia puluhan tahun, menjadi saksi bisu perjalanan pendidikan seorang presiden. 45 pertanyaan penyidik difokuskan pada 3 hal utama. Pertama, kronologi tuduhan kapan dan bagaimana Presiden mengetahui isu ijazah palsu, serta siapa yang menyebarkannya. Kedua, pengalaman kuliah di UGM, detail yang hanya diketahui alumni asli, dari mata kuliah hingga dosen. Ketiga, hubungan dengan pihak-pihak terkait, termasuk mereka yang menyebarkan atau mengomentari tuduhan. Tujuannya memetakan jaringan, motif, dan konteks di balik kontroversi. Setiap jawaban Jokowi akan diverifikasi dengan bukti dan kesaksian lain. Pendekatan ini memastikan penyidikan tidak hanya soal dokumen, tapi juga asal-usul dan dampak tuduhan. Hasilnya, kasus yang komprehensif dan solid. Salah satu fokus pemeriksaan adalah unggahan foto ijazah Jokowi oleh Dian Sandi Utama di media sosial. Jokowi menegaskan ia tidak pernah memerintahkan atau mengizinkan unggahan itu. Tindakan tersebut murni inisiatif pribadi Dian Sandi. Penjelasan ini memisahkan tindakan pendukung dari proses hukum resmi yang ditempuh Presiden. Jokowi juga mengungkap, Dian Sandi sudah meminta maaf secara langsung dan permintaan maaf itu diterima secara pribadi. Hal ini membantu penyidik memahami konteks unggahan dan menegaskan bahwa jalur hukum tetap jadi pilihan utama Jokowi. Isu ini pun dipisahkan dari inti perkara dugaan pemalsuan ijazah dan ujaran kebencian. Fokus penyidikan tetap pada pembuktian tuduhan utama, bukan insiden media sosial. Pemeriksaan juga menyoroti detail masa kuliah Jokowi di UGM, khususnya soal dosen pembimbing. Jokowi menegaskan Irter Kasmujo adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsinya adalah almarhum Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Penjelasan ini membedakan peran dosen, memperkuat kredibilitas pengalaman kuliah Jokowi. Detail ini mudah diverifikasi lewat catatan universitas dan menutup celah disinformasi. Ingatan spesifik soal dosen dan peran mereka jadi bukti kuat pengalaman asli. Kesaksian ini melengkapi bukti fisik ijazah, membangun narasi pendidikan yang konsisten. Detail akademik ini justru jadi kunci membuktikan keaslian perjalanan pendidikan Jokowi. Hingga 24 Juli 2025, penyidikan masih berjalan tanpa penetapan tersangka. Polisi fokus mengumpulkan bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. 4 laporan terpisah sedang diproses, melibatkan nama-nama seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, dan Egy Sujana. Setiap tindakan dan pernyataan mereka dianalisis untuk menentukan unsur pidana. Kuasa hukum terlapor aktif meminta gelar perkara khusus, menyoroti kompleksitas kasus. Belum adanya tersangka menandakan kehati-hatian, bukan stagnasi.
Menurut kuasa hukum Jokowi, penyidikan masih di tahap awal dan butuh waktu membangun kasus yang kokoh. Proses ini menegaskan komitmen pada due process dan kehati-hatian sebelum menetapkan tersangka. Sepanjang proses, Jokowi konsisten menegaskan ia mengikuti dan menghormati hukum sepenuhnya. Ia hadir sebagai warga negara, bukan presiden yang minta perlakuan khusus. Kerjasama dan penyerahan dokumen pribadi jadi bukti kepercayaan pada sistem hukum. Sikap ini membangun kepercayaan publik pada institusi hukum. Tim hukumnya siap mengikuti proses hingga tuntas di pengadilan. Tujuannya, penyelesaian hukum yang definitif, bukan kemenangan politik sesaat. Jokowi memilih jalur hukum, bukan perang opini, sebagai contoh pejabat publik menghadapi tuduhan. Pemeriksaan Jokowi di Solo jadi momen penting membawa kontroversi ke ranah hukum, bukan sekadar debat daring. Penyitaan ijazah asli dan pemeriksaan mendalam menandai fase di mana bukti jadi penentu utama. Publik diingatkan untuk bersabar dan menghormati proses hukum yang berjalan. Proses ini menguji batas antara kritik sah dan pencemaran nama baik. Hasil akhirnya akan jadi pelajaran nasional tentang pentingnya verifikasi dan akuntabilitas di era digital. Penyelidikan akan terus berjalan, bukti dianalisis, dan kasus kemungkinan berlanjut ke pengadilan. Jokowi sudah menaruh kepercayaan pada sistem hukum. Kini giliran sistem membuktikan kredibilitasnya. Prinsip demokrasi ditegaskan, kebenaran dicari lewat hukum, bukan opini paling keras.